Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmadur Rahman, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C dengan nomor NIM 21311190. Perkenalkan, saya akan menyampaikan hasil review dari materi yang saya baca, yaitu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, guna untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Haji Muhammad Munadi MPD. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mengkaitkan tiga sistem yang rumit, yaitu sistem ekonomi dunia, sistem sosial dunia, dan lingkungan fisik bumi. Sats menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi cara pakar untuk memahami dunia dan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan dunia yang berawal dari sesaknya bumi akibat pertumbuhan penduduk dunia yang sudah mencapai 9 kali lebih banyak dari manusia yang hidup pada zaman dimulainya revolusi industri. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan, terutama pembangunan yang terkait manusia atau pembangunan sosial. Pembangunan manusia menjadi bagian vital dari investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, karena merupakan jalur investasi yang disiapkan untuk anak-anak sebagai penerus yang akan melanjutkan perbaikan ekonomi, baik secara individu, baik keluarganya maupun secara berkelompok bagi komunitasnya, atau termasuk kepentingan pembangunan di negaranya. Dalam penelitiannya, Marcel, Hin, dan S. menyatakan bahwa pendidikan dapat membentuk dorongan dari dalam setiap individu untuk melakukan perilaku pro-lingkungan hidup atau pro-environmental behaviors. Dorongan dari dalam individu ini secara otonomi membentuk watak dan karakter yang ramah lingkungan untuk membuat keputusan dan bertindak yang melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah impian pembangunan bagi semua negara di dunia. Capaian pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB meliputi 17 indikator menurut UN SDGs, yaitu yang pertama ada ketiadaan kemiskinan atau no poverty, selanjutnya ketiadaan kelaparan no hunger, ketiadaan yang baik, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terbarukan, pekerjaan yang baik dan ekonomi yang bertumbuh, inovasi dan infrastruktur, kesenjangan berkurang, kota dan masyarakat yang berkelanjutan, konsumsi yang bertanggung jawab, aksi terhadap perubahan iklim, kehidupan di bawah air, kehidupan di atas tanah, dan kedamaian dan keadilan. Dan ada juga kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan tidak cukup jika tujuannya hanya untuk membangun kognitif anak dan pertumbuhan otak pada balita, karena yang dibutuhkan oleh pembangunan manusia dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan karakter manusia yang cinta dan melindungi kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk berkelanjutan kehidupannya sebagai individu maupun berkelompok sebagai warga negara. Oleh sebab itu,
Pendidikan secara utuh harus mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan juga membangun karakter peduli dan lestari pada manusianya, yang didukung oleh kemampuan kognitif untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatifnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketimpangan-ketimpangan pendidikan yang terjadi akibat perbedaan kemampuan kaum kaya dan kaum miskin untuk mengakses pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dapat difasilitasi oleh daerah melalui alokasi APBD dalam bantuan biaya sekolah seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Kartu Jakarta Pintar yang secara khusus hanya diberikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. Kartu tersebut tidak tersedia dalam bentuk tunai untuk menghindari penyelewengan dana oleh orang tua siswa. Pemerintah Indonesia juga menyediakan Kartu Indonesia Pintar untuk membiayai operasional pendidikan bagi anak-anak yang terutama berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketersediaannya kartu tersebut sangat membantu anak-anak dari kaum miskin yang mendapat kesempatan sama untuk pendidikan dengan kualitas yang baik, sehingga masa depannya menjadi lebih baik dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang meningkat. Selain itu, dengan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik khususnya di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah melalui pengalokasian dana untuk honor dan tunjangan terkait kesejahteraan yang dapat mendorong peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Mustahil jika terjadi peningkatan kualitas pendidikan jika guru dan tenaga pendidik yang terlibat tidak mampu mengakses kesejahteraan yang memposisikan si guru dan tenaga pendidik berada dalam kehidupan yang layak. Di lain pihak, daerah-daerah dengan kewenangan otonominya harus semakin giat berkompetisi menyediakan pendidikan dengan kualitas terbaik bagi pembangunan masyarakatnya untuk mendukung percepatan pembangunan fisik dan ekonomi di daerah, sehingga menarik banyak putra-putri daerah untuk kembali membangun di daerahnya masing-masing. Keberhasilan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin nyata terwujud jika tidak terjadi korupsi di semua lini. Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa semua pihak yang terlibat dalam lembaga terkait pendidikan tersebut harus bebas korupsi dan berintegritas tinggi. Ya, mungkin hanya itu review materi dari saya. Bila ada kekurangannya mohon ditambahkan, bila ada kelebihannya mohon dikurangkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.